Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya ucapkan selamat pagi dan selamat beribadah. Pada pagi ini kita akan melaksanakan ibadah syukur GBPK. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita patut bersyukur bahwa pada saat ini, walaupun kita belum bisa melakukan ibadah secara bersama-sama di gereja, namun karena kasih kemurahan Tuhan, kita masih bisa melaksanakan ibadah secara online dari rumah kita masing-masing. Namun demikian, biarlah kondisi yang seperti ini tidak mengurangi semangat dan kerinduan kita untuk menghadap kepada Tuhan. Tentunya kita semua berharap dan selalu memohon kepada Tuhan, kiranya wabah pandemi COVID-19 ini akan cepat berakhir. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya undang Bapak, Ibu, dan Saudara bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita dengan memuji bersama-sama dari Kidung Jemaat nomor 15, bait yang pertama. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini kita memasuki ibadah Minggu Paskah yang kelima dan hari doa syukur YBPK. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama mengambil saat teduh. Ibadah pada hari ini dalam rangka memasuki Minggu Paskah yang kelima dan hari doa syukur YBPK kami lakukan di dalam nama Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus selalu menyertai saudara-saudara. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita bersama-sama menyatukan hati di dalam doa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, karena kami dapat bersama-sama beribadah walaupun berjauhan tempat ibadah di rumah kami masing-masing. Pada saat ini kami juga merasa berbahagia dalam satu persekutuan di dalam ibadah pada pagi ini. Tuhan, kami datang kepada-Mu dengan menyerahkan keberadaan hidup kami kepada-Mu. Kami memohon pengampunan-Mu karena keterbatasan kehidupan kami. Kami yakin pengampunan-Mu yang membawa damai sejahtera bagi kami. Terpujilah Engkau ya Allah di dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, Sang Penebus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, disilakan berdiri. Marilah kita mendengarkan berita anugerah pengampunan dari Tuhan yang disaksikan dalam Alkitab. Yang demikian, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara, berita anugerah pengampunan bagi kita semua. Mari kita sambut berita anugerah ini dengan menyanyi lagu Kidung Jemaat
13 bait 1. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca menerima firman Tuhan yang pada saat ini terambil dari Yohanes 14 ayat yang pertama sampai dengan 12. Namun sebelumnya, mari kita mempersiapkan diri masing-masing, kita akan berdoa. Segala hormat dan kemuliaan hanya kepada Allah kami, Tuhan kami Yesus Kristus, yang pada saat ini telah mengundang, menyatukan setiap kami untuk mengadakan ibadah pada saat ini. Meski kami melakukan ibadah secara offline di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan tetap berkarya. Roh Kudus akan memberikan roh hikmat dalam setiap kami. Begitu pada saat ini urapi setiap kami, Bapa, dengan kuasa Roh Kudus, Bapa. Terima kasih, Bapa, bersabdalah kami siap menerima. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Rumah Bapa, Yohanes 14 ayat yang pertama sampai dengan 12. Demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi, bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang Dia di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa.
Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang membaca firman Tuhan dan yang memperhatikan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, selamat pagi. Apa kabar? Semoga semuanya baik-baik saja. Ibadah kita pada saat ini, Minggu Paskah yang kelima dan Hari Doa Syukur YBBK, Yayasan Badan Pendidikan Kristen. Saya cuplik satu kata di dalam YBBK, yaitu pendidikan. Apa yang kita bayangkan kalau kita mendengar kata pendidikan? Mungkin kita membayangkan pendidikan secara resmi di sekolah, di kampus. Di situ ada guru atau dosen, ada siswa atau mahasiswa. Di lain pihak, ada juga pendidikan secara tidak resmi, yaitu di rumah, di gereja, di masyarakat, mungkin juga di tempat kita masing-masing. Dalam kehidupan kita pernah dididik dan pernah menjadi pendidik. Dalam kehidupan kita juga masih belajar, baik itu belajar menyesuaikan diri, belajar mempercayakan diri, belajar tahu diri, belajar tenggang rasa, dan belajar yang lain. Dalam hal ini kita masih perlu dididik. Di lain pihak, kita sebagai pendidik, maksudnya setiap kata dan perbuatan kita berdampak kepada orang lain di sekitar kita. Dalam hal ini kita semua disebut pendidik. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bacaan kita di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 12 ini juga merupakan pendidikan Tuhan Yesus kepada para murid. Pendidikan apa? Pendidikan dalam hal iman. Bacaan kita pada saat ini latar belakangnya adalah saat itu Tuhan Yesus bersama para murid sebelum Yesus menderita sengsara, mati di kayu salib, bangkit dari antara orang mati, dan naik ke surga. Saat itu Yesus tahu bahwa kalau Yesus meninggalkan para murid secara fisik, para murid bisa resah, gelisah, takut, khawatir, dan seterusnya. Oleh karena itu Tuhan Yesus mendidik para murid, menguatkan imannya dengan berkata seperti di dalam ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Selain itu Tuhan Yesus juga mendidik pengharapan para murid dengan cara dia memantapkan pengharapan para murid di dalam ayat 2 dan ayat 3 bahwa di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Yesus pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya. Selain itu juga Yesus mendidik para murid untuk memantapkan keyakinan para murid untuk mengikut Yesus. Seperti di dalam ayat 6. Yesus berbicara tentang jalan menuju kepada Bapa, dan Yesus sendiri berjalan di jalan itu, dan Yesus sendiri adalah jalan itu. Ayat 6 tertulis, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Jalan Yesus adalah jalan penderitaan. Puncak penderitaannya adalah di kayu salib untuk menyelamatkan manusia dari belenggu dosa. Jalan Yesus ini adalah jalan menuju kepada kehidupan. Artinya melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, Dia memulihkan hubungan antara manusia dengan Allah. Yang tadinya jauh menjadi dekat, yang tadinya rusak karena dosa, kemudian ada hubungan baik kembali dengan Allah. Itulah yang dikatakan hidup kekal.
hidup yang sejati. Tuhan Yesus menghendaki agar para muridnya, agar hidup kita tidak hanya secara biologis, secara fisik, secara jasmani, kita dapat bernapas saja, tetapi juga secara iman, secara rohani, secara spiritual, yaitu berada dalam hubungan yang benar dengan Allah dan dengan sesama. Itulah hidup kekal, hidup sejati, hidup yang bermutu dan dapat kita jalani mulai saat ini, hidup di tengah dunia ini. Oleh karena itu Tuhan Yesus mengajak kita, mengajak para muridnya, mengajak para pengikut Dia untuk berjalan bersama Dia, untuk mengikut Dia. Mengikut Tuhan Yesus artinya mendapatkan jalan. Mendapatkan jalan artinya mendapatkan hidup. Hidup yang memiliki hubungan baik dengan Allah dan memiliki hubungan yang baik dengan sesama. Untuk memiliki hidup dalam hubungan yang baik dengan Allah, banyak cara yang kita lakukan. Misalnya berdoa, baik secara pribadi maupun bersama-sama. Beribadah, baik di gedung gereja maupun di rumah. Kita dapat belajar firman Tuhan, bernyanyi, memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga memiliki hidup yang baik dengan sesama. Banyak cara yang kita lakukan sesuai dengan situasi, kondisi, dan keberadaan kita masing-masing. Misalnya saling menolong, saling menghargai, saling memaafkan, saling memberikan semangat hidup, saling kerjasama, saling menolong, saling bergotong royong, terutama dalam menghadapi situasi saat ini. Situasi yang penuh keprihatinan karena wabah COVID-19 ini. Di situ kita belajar bagaimana memiliki hubungan yang baik dengan sesama. Contohnya adanya aksi sosial, aksi Paskah, dengan cara kita memberikan sumbangan sukarela dalam bulan Mei ini. Sumbangan sukarela yang sudah terkumpul nantinya juga akan dibagikan kepada saudara kita yang terdampak secara ekonomi karena wabah virus corona ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam rangka Minggu Paskah yang kelima dan Hari Syukur YPBK ini, marilah kita belajar untuk memiliki hubungan yang baik dengan Allah dan memiliki hubungan yang baik dengan sesama. Jikalau hal itu kita usahakan, maka Tuhan Sang Sumber hidup dan kehidupan kita pasti menyertai dan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Persilakan untuk kembali. Jemaat terkasih di dalam Tuhan, kita patut bersyukur bahwa di tengah situasi dan kondisi pandemi virus corona saat ini, kita masih diberi waktu dan kesempatan oleh Tuhan untuk mengungkapkan rasa syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita melalui persembahan yang sudah kita persiapkan dari rumah kita masing-masing. Adapun persembahan pada pagi hari ini, persembahan rutin minggu
dan persembahan syukur YPBK. Sebagai dasar kita mengumpulkan persembahan, mari kita bersama-sama menerima firman Tuhan yang terambil dari Roma 12 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Marilah persembahan ini kita iringi dengan kidung jemaat 364 bait pertama. Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita bersatu hati di dalam doa syafaat. Ya Tuhan, kami bersyukur pada hari ini dapat beribadah bersama walaupun beribadah di rumah masing-masing. Kiranya melalui firman-Mu mengingatkan kepada kami agar kami memiliki hubungan yang baik dengan Allah dan memiliki hubungan yang baik dengan sesama. Sesuai dengan situasi, kondisi, dan keberadaan kami masing-masing, apalagi di tengah situasi yang memprihatinkan karena wabah COVID-19 ini. Ajarilah kami untuk saling menolong, saling kerjasama, saling bergotong royong, saling membantu, sehingga membawa kebahagiaan, kesejahteraan bagi sesama. Ya Tuhan, kami mengakui bahwa hidup kami penuh keterbatasan, untuk itu ampuni kami. Untuk bangsa dan negara Indonesia, dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, ya Tuhan, berilah hikmat kebijaksanaan kepada mereka di dalam memimpin bangsa dan negara Indonesia ini menuju masyarakat yang adil dan makmur. Demikian juga di dalam usaha pemerintah, tenaga medis, dan semua pihak yang terlibat untuk menanggulangi, mengendalikan, menekan, mencegah, dan memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Tuhan menyertai dan memberkati agar semuanya berjalan dengan sebaik-baiknya, berjalan dengan lancar, penuh sukacita, tidak ada hambatan apapun. Ya Tuhan, demikian juga di tengah-tengah gereja-Mu, kami yakin bahwa Engkau berkenan menyertai dan memberkati sehingga gereja-Mu terus bertumbuh dan berkembang sesuai dengan rencana-Mu. Secara khusus dalam menghadapi situasi yang memprihatinkan karena penyebaran virus corona ini, ya Tuhan, dalam rangka aksi Paskah, aksi sosial, memberikan sumbangan sukarela, sertai kami semua, berkati kami semua agar berjalan dengan baik dan lancar. Yang rencananya nanti akan disumbangkan kepada saudara-saudara kami karena dampak virus corona ini, yaitu dampak secara ekonomi. Ya Tuhan, demikian juga kami merasa bersyukur dan berbahagia karena ada yang berulang tahun pada saat ini.
baik itu ulang tahun perkawinan maupun ulang tahun kelahiran mereka. Sertai dan berkati mereka. Bagi yang masih terganggu kesehatannya dalam proses pemulihan siapapun mereka, dimanapun mereka berada, kiranya juga merupakan pengalaman iman kepadamu, bersandar kepada kuasa-Mu, dan berserah diri kepada pemeliharaan-Mu, agar mereka juga menjadi lebih baik dan sehat secara sempurna, sembuh, dan membawa sukacita bagi mereka. Ya Tuhan, kami menyerahkan juga YBPK DKJW dimanapun berada, sertai kepada tenaga pendidik dan juga yang dididik, sarana prasarana YBPK di dalam rangka pelayanan di bidang pendidikan. Berkati agar dapat tetap tumbuh dan berkembang sesuai dengan rencana Tuhan demi kemuliaan Tuhan. Demikian juga untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan, baik itu persembahan umum maupun persembahan khusus dalam rangka Hari Syukur YBPK. Berkati agar dapat berguna bagi pelayanan di gerejamu. Demikian juga pelayanan di YBPK. Ya Tuhan, kami menyerahkan juga segala pergumulan kami masing-masing di tengah keluarga, pergumulan tentang ekonomi, pergumulan tentang kesehatan, pergumulan tentang masa depan keluarga, pendidikan anak-anak, dan pergumulan yang lainnya. Kami yakin Tuhan selalu hadir menyertai, memberikan kekuatan, kemampuan, petunjuk bijaksana pada kami sehingga kami dimampukan untuk menghadapi berbagai pergumulan hidup ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini dan kembali dalam kehidupan kami hari demi hari. Kami yakin Tuhan bersama kami, sertai kami sehingga kami melakukan dengan penuh syukur, penuh sukacita. Kami serahkan doa syafaat ini hanya di dalam juru selamat kami Sang Penebus, Tuhan Yesus Kristus. Kami semua bersatu hati dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita mengakhiri ibadah saat ini dan kembali dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita yakin Tuhan selalu menyertai dan memberkati setiap perjalanan dan perjuangan kehidupan kita. Dan kita yakin Tuhan memberkati. Mari kita bernyanyi dengan hitung jemaat 376 bait 1. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersama-sama bersatu hati menerima berkat dari Tuhan. Kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kita mengambil saat teduh. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal senantiasa menguasai pikiran dan hati saudara-saudara dalam pengenalan akan kasih Allah. Berkat dan anugerah dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus selalu menyertai saudara-saudara mulai saat ini sampai selamanya.
Amin.